Tijah, istri Setro yang sedang mengambil air di sumur, tergesa-gesa menyongsong kedatangan kedua lelaki itu. "Ya Allah, Samin! Betul Samin ini, Pak?" serunya dengan tercengang. "Iya, aku Yutijah," jawab Samin dengan sederhana. "Duh Gusti, jadi kau masih hidup? Kemana saja kau selama ini? Orang-orang mengatakan kau sudah mati di laut." "Memang seharusnya aku sudah mati, Yu. Tapi rupanya Gusti masih ingin mencoba teteking atiku lebih lanjut," sahut Samin dengan tunduk dan lirih. Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Samin berjalan lurus menuju ke desanya. Beberapa orang yang mengenalnya berhenti dan menyapa, menanyakan keadaannya sekian lama pergi merantau. Beberapa orang yang telah mendengar kabar tentang tenggelamnya kapal yang ia tumpangi, bertanya-tanya di mana ia selama ini. Samin menjawab dengan sederhana dan singkat. Suatu kali ia bertanya tentang keadaan keluarganya, tapi orang-orang yang tinggal di desa berlainan itu tak begitu mengetahui. Maka langkah Samin semakin cepat, penuh harapan, namun juga rasa was-was. Di ujung desa, seorang yang sedang mencangkul di sawah memandang Samin beberapa saat, lalu berteriak dengan penuh kegirangan, "Samin! Samin!" Samin berhenti dan menoleh. Lelaki itu meninggalkan cangkulnya, naik ke pematang dan tergopoh-gopoh mendapatkan Samin yang masih berdiri di tepi jalan. Samin mengamat-amati orang itu dengan seksama, lalu bergegas, cilik diturunkannya ke tanah. "Kang Setro, kau ini!" teriaknya dengan gembira, begitu mengenali lelaki yang sepenuh wajahnya tertutup oleh caping itu. Setro adalah tetangganya yang terdekat di Ketunggul. Kedua orang itu tertawa dengan kegembiraan yang meluap, saling merangkul dan menepuk-nepuk bahu yang lain. "Kalau kau muncul pada malam hari, pasti aku sudah lari ketakutan. Orang-orang mengabarkan kau sudah mati. Di mana kau selama ini? Kenapa tak pernah pulang atau kirim kabar?" "Ceritanya panjang, Kang. Nanti saja ku ceritakan bersama tetangga-tetangga kita yang lain. Bagaimana keadaan keluargaku? Mira dan Siti baik-baik saja?" Kegembiraan wajah Setro tiba-tiba memudar. Beberapa saat ia tidak menjawab pertanyaan Samin. Seketika Samin terataban merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Diguncang-guncangnya lengan Setro dengan jantung berdegup keras. "Apa yang terjadi dengan keluargaku, Kang?" Setro menghela napas. "Sebaiknya kita pulang dulu ke rumahku. Kau baru saja pulang, tentu masih capek dan lapar. Ayolah." Setro mengambil cangkulnya, lalu berjalan mendahului. Samin mengikutinya dengan pikiran kalut. "Aku ingin langsung pulang ke rumahku, Kang.
Tapi sebelumnya aku ingin tahu apa yang sudah terjadi dengan Mirah dan Siti. Setro berdeheng, melancarkan jalan bagi kata-kata yang akan diucapkannya. Kira-kira 2 bulan setelah kau pergi, Mirah menyusulmu ke kota dengan membawa Siti. Kami sudah berusaha menahannya, sebab tidak tahu tempat tinggalmu di kota. Tapi dia memaksa pergi juga. Dan sekarang? Tanya Samin memburu. Sejak itu Mirah tak pernah pulang. Kami tak mendengar kabar sedikit pun tentang istrimu, kata Setro dengan suara rendah. Langkah Samin terhenti. Kepalanya tunduk dengan leher lunglai. Wajahnya bergelimang penderitaan yang pekat. Setro memandangnya dengan iba. Dipegangnya bahu Samin, dibawanya berjalan kembali. Ayolah, ke rumahku dulu. Bokne pucah-pucah akan senang sekali melihatmu datang, bujuknya. Samin menggeleng. Aku akan melihat rumahku dulu. Masih ada bukan? Atau sudah roboh juga? Tanyanya dengan getir. Masih ada, tapi tidak ada yang merawat. Kalau kau tetap juga ingin melihat rumahmu dulu, ayolah, aku temani. Pondok itu memang masih berdiri, tapi hanya tinggal setumpuk kayu-kayu lapuk saja. Rumput tinggi tumbuh di halaman yang dulu ditanami singkong. Halaman hampir sama sekali tertutup oleh daun-daun kering yang gugur dari pepohonan di atasnya. Pintu depan berkerut ketika Samin membukanya. Samin melangkah masuk, diikuti oleh Setro. Udara pengap dengan bau debu, bau khas rumah yang lama tak tersentuh manusia. Kedua lelaki itu berdiri di tengah rumah dengan bisu. Samin memandangi seisi rumahnya, segenap barang satu demi satu, setiap sudut dan sisinya. Semua masih sama seperti ketika ditinggalkannya. Meja dan kursi kayu, para-para tempat menyimpan alat-alat tani, balai-balai bambu, tungku tanah liat, semua masih terletak persis seperti ketika dilihatnya untuk terakhir kali. Hanya sekarang, semua benda-benda itu tergeletak dengan suram, putih oleh debu, dan tampak tak berguna. Orang tuaku masih ada? Samin bertanya tiba-tiba. Masih. Makin cepat tua sejak kepergian Mirah dan mendengar cerita orang-orang yang mengabarkan kau mati tenggelam. Setro menjawab lirih. Orang tua Samin tinggal di desa yang bersebelahan dengan desa mereka. Kehidupannya sama sulit dan miskin seperti kehidupan Samin, bahkan lebih parah lagi sejak sawah mereka tergadai dan tak kunjung berhasil ditebus kembali. Dengan kerentaannya yang rapuh, ayah Samin memaksakan diri mencangkul di sawah orang untuk mendapat upah beberapa rupiah sehari. Mirah pergi setelah mendengar kabar aku mati. Samin bertanya lagi sambil berjalan keluar. Tidak, dia pergi sebelum orang-orang desa mendengar kabar itu. Entahlah kalau ia mendengarnya setelah sampai di kota. Sebab Prawiro yang membawa kabar itu ke desa mengatakan orang-orang di kota sudah agak lama membicarakannya. Maksudku, orang-orang desa yang bekerja di kota dan menetap di sana.
Mugi dan Pardiman juga tidak diketahui kabarnya. Setro menggeleng. Tak seorang pun tahu bagaimana keadaan Mugi. Beberapa orang pernah melihat Pardiman di kota. Tapi semenjak orang mendengar kapal yang kau tumpangi tenggelam, Pardiman menghilang, tidak pernah pulang ke desa. Samin menutup pintu rumahnya kembali dengan hati-hati. Mereka melangkah lambat-lambat, menerabas ilalang di sisi halaman yang dulu merupakan jalan masuk ke rumah. Kapan kemarau berakhir mencengkeram desa kita ini, Kang? Samin bertanya. Kira-kira 6 bulan setelah kau pergi. Hujan pertama seperti dicurahkan dari langit untuk menebus hujan yang lama tertahan. Pematang-pematang di sawah hampir tak kelihatan karena tergenang air. Oh ya, karena kau dan Mirah tidak ada, dengan sepengetahuan Pak Dukuh, sawahmu kutanami. Sayang kalau hujan yang turun disia-siakan begitu saja. Karena waktu itu orang mengabarkan kau sudah mati, sedang Mirah belum kembali, separuh hasil sawah kuberikan pada orang tuamu. Ayahmu sudah tidak mampu mengerjakannya sendiri. Sekarang padimu sudah berumur 2 bulan. Kau boleh mengambilnya. Aku tidak akan minta bagian, kecuali 15 kilo bibit yang sudah kutanamkan untuk padimu. Terima kasih, Kang. Tapi soal sawah, sebaiknya kita bicarakan besok saja. Oh ya, ayolah ke rumah. Jam-jam begini, biasanya mbok nih bocah-bocah sudah selesai menyiapkan makan siang. Mereka tidak perlu berjalan jauh untuk sampai ke rumah Setro. Melalui sebuah jalan kecil di pinggir anak sungai, mereka berbelok menyusup semak belukar liar, menuruni lereng landai, dan tampaklah rumah itu di tengah kebun singkong yang tumbuh subur. Tidak berbeda dengan rumah Samin, rumah Setro pun hanya berupa sebuah pondok bambu dengan atap ilalang. Hanya saja rumah itu lebih besar, kelihatan hidup dan bersih. Di teritisan depan rumah, terdapat sebuah lincak bambu yang berkilat karena sering diduduki. Seperti umumnya rumah-rumah di desa, di sebuah sudut tergantung kentongan kayu besar lengkap dengan pemukulnya yang dilapisi karet bekas ban sepeda berwarna merah. Tijah, istri Setro yang sedang mengambil air di sumur, tergesa-gesa menyongsong kedatangan kedua lelaki itu. Ya Allah, Samin! Betul Samin ini, Pak? Serunya dengan tercengang. Iya, aku Yutijah, jawab Samin dengan sederhana. Duh Gusti, jadi kau masih hidup? Kemana saja kau selama ini? Orang-orang mengatakan kau sudah mati di laut. Memang seharusnya aku sudah mati, Yu. Tapi rupanya Gusti masih ingin mencoba teteking hatiku lebih lanjut, sahut Samin dengan tunduk dan lirih. Tijah dan suaminya berpandangan. Dari sorot mata dan gerak muka Setro, Tijah mengerti bahwa Samin sudah mengetahui perihal anak dan istrinya yang pergi tanpa seorang pun tahu di mana tempat tinggalnya. Cepat-cepat Tijah menyambung kata-katanya dengan menghindari menyinggung-nyinggung soal Mirah. Lah, masih diparingi selamat sama Gusti itu kan anugerah, Tomin. Mestinya kita ya bersyukur.
Soal masih ada cobaan lain, itu kan mesti dihadapi dengan sabar dan ikhtiar. Orang namanya hidup ini tidak pernah lepas dari kesusahan kok. Tapi yang mesti kita hitung kan anugerahnya Gusti, bukan cobaannya. Nah, sekarang desa kita sudah basah. Sawahmu tinggal ditunggu panennya. Itu mesti kau hitung juga. Kata-kata hiburan memang bisa memiliki kekuatan yang menakjubkan, terutama bila diucapkan dengan tulus dari hati yang bersih. Samin tahu, Tijah menyembunyikan kesedihan yang hakiki dan menonjolkan kegembiraan yang rapuh. Namun toh hatinya terasa diusap dengan lembut dan sejuk. "Yayu," jawabnya, berusaha melegakan hati Tijah dengan menunjukkan bahwa hiburannya berhasil. "Nah, sekarang sudah waktunya makan. Kebetulan juga aku sudah selesai dengan dapurku. Duduklah di dalam dengan Kang Setro, biar aku menyiapkan makan." Tapi begitulah, cuma dengan sayur bayam. Habis, orang seperti kita ini mau makan apa lagi? Iya toh? Kalau kau tahu kehidupanku di pulau 2 tahun kemarin ini, kau akan menangisi keberuntunganmu tidak pernah terlepas dari desa ini, Yu, jawab Samin. "Pulau? Pulau mana, Min?" Setro menyela. "Sebelum aku bercerita, lebih baik kita senangkan dulu hati Tijah dengan menghabiskan masakannya." Setro dan Tijah tertawa. Dengan bergegas, Tijah mengeluarkan sembako nasi yang masih mengepul, semangkuk sayur bayam, dan beberapa potong tempe rebus. Hidung cilik kembang kempis membaui makanan yang baru sekali itu dilihatnya. Ketika Samin mencoba memberinya nasi, monyet itu memandangnya saja tanpa selera. Duduk di sebuah balai-balai beralaskan tikar, Samin menceritakan segala hal yang dialaminya sejak meninggalkan desa, badai yang melanda kapal, terdamparnya ia ke pulau tak berpenghuni, sampai akhirnya ditolong 4 orang pemuda yang membawanya kembali ke daratan Pulau Jawa. Tetangga-tetangga yang diberitahu Tijah akan kepulangan Samin berduyun-duyun datang, hingga akhirnya rumah itu seakan meledak oleh orang-orang yang berkerumun mendengarkan cerita Samin. Tidak sedikit yang membawa serta segenap makanan yang mereka punyai hari itu. Samin terharu melihat penyambutan yang ramah dan tulus dari segenap penduduk desanya. Tetapi tak dapat juga ditahannya rasa sedih dan kalut memikirkan Mirah dan anaknya. Ditanyakannya kepada setiap orang, kalau-kalau pernah melihat atau mendengar di mana istrinya berada. "Beberapa bulan yang lalu, aku melihat Yumirah di dekat stasiun Tugu. Aku memanggilnya, tapi kami tak sempat berbicara. Yumirah keluar dari sebuah rumah, kelihatannya seperti penginapan, dan tergesa-gesa pergi dengan becak. Aku sendiri baru saja mengikuti majikanku menengok saudaranya di Jakarta. Baru turun dari kereta dan harus menjaga anaknya yang masih kecil. Jadi tak bisa mengejar Yumirah untuk menanyakan kabarnya," kata seorang gadis. Namanya Parti, anak sulung tukang patri Markijan yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga di kota, dan kebetulan hari itu sedang mendapat libur 2 hari untuk menengok orang tuanya. Samin mendengarkan dengan penuh perhatian.
Ia pun baru saja datang dari Jakarta dengan kereta api, dan rasanya masih diingatnya dengan baik jalan-jalan, warung-warung, dan rumah-rumah penginapan di sekitar stasiun Tugu. Kau masih ingat dari rumah yang mana Mirah keluar? Tak begitu ingat lagi, Kang. Tapi jelas di tepi jalan di sebelah selatan stasiun. Aku hampir-hampir tak mengenali Mirah lagi. Sekarang ia memakai rok, rambutnya dipotong pendek. Samin mendengarkan cerita Parti dengan terkesima. Mirah memakai rok, Mirah memotong pendek rambutnya. Gusti, apa yang terjadi pada istriku? Samin meratap diam-diam dengan hati pedih. Kau lihat Siti bersamanya? Samin menguatkan hati bertanya lebih lanjut. Tidak, Yumirah sendirian. Mungkin dia menjadi pembantu rumah tangga seperti aku juga, Kang. Cobalah kau cari di daerah sekitar itu. Mungkin ada yang tahu. Majikanku sendiri tinggal jauh dari sana. Malam itu, Samin tidur di rumah Setro. Setro memaksanya tinggal. Tidak sampai hati melihat Samin berada sendirian di rumahnya yang sunyi dan tak memiliki apa-apa. Hampir sepanjang malam, mereka duduk di atas selincak bambu di depan rumah, menikmati kedamaian malam dengan sejuta bintang yang gemerlapan di langit. Mereka saling menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 2 tahun yang ditinggalkan Samin, dan pengalaman Samin sendiri hidup di pulau tak berpenghuni. Begitu beragam perasaan Samin pada saat itu, membuat ia merasa seperti kembali dilanda mimpi-mimpi yang sering mengganggunya pada saat ia begitu menderita oleh kesunyian dan kesendirian di pulau. Mimpi-mimpi yang tidak hanya dilihatnya dalam tidur, melainkan bahkan dalam keadaan sadar sepenuhnya. Mimpi yang begitu pekat sehingga tak dapat dipisahkan oleh alam tidur ataupun alam kesadaran. Ia telah sampai kembali di desanya, telah menginjak dan menghirup kembali udara yang berbau segar lumpur sawah, telah menyaksikan kembali langit biru yang melengkung di atas sawah-sawah dan pondoknya. Tapi Mirah dan Siti, dua wajah yang senantiasa merenggut-renggut jiwanya, yang setiap kali membuatnya menangis kepada Tuhan agar dipulangkan kembali untuk menemui mereka, ternyata telah pergi tanpa seorang pun mengetahui baik buruk nasibnya. Semua orang menahan Samin dengan segenap rasa kasih yang tulus, tetapi tak ada sesuatu pun yang menyenangkan hati lelaki itu untuk tetap tinggal di desanya. Rumahnya dapat dibersihkan dan diperbaiki. Rumput liar di halamannya mudah untuk dibabat dan diganti dengan tanaman singkong, dan padi di sawahnya tumbuh dengan menggembirakan. Tetapi apa artinya semua itu kalau hanya untuk dinikmatinya sendirian? Ya, untuk apa dia hidup tanpa Mirah dan Siti? Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.